Ketua BEM UGM nih, Mas Tio kalau nggak salah namanya, itu ngasih singkatan tuh, Kang. MBG, maling berkedok gizi. Kumaha ta? Ya, pertama saya harus menyoroti dulu sosok Tio-nya itu ya. Ini anak muda yang cerdas ya, dan saya kira ini calon pemimpin bangsa masa depan. Amin, gitu. amin. Sifat kritisnya harus terus dipertajam ya kan. Melihat Tio ini, saya mengingatkan kepada rekan saya yang namanya Bapak Budiman Sujatmiko. Ini mirip banget nih gaya-gaya bicaranya. Cuma Pak Budiman Sujatmiko dulu tidak pernah bicara kasar. Ya kan, jadi nggak pernah misalnya menilai pemimpin presiden kita bodoh. Menilai presiden kita iblis gitu. Pak Budiman tidak. Ada adab. Ada adab, tapi saya kira sifat kritisnya harus kita pertahankan ya, dan saya kira ini modal dasar yang cukup bagus untuk jadi seorang pemimpin. Dan saya harus sampaikan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional itu 93% itu kita salurkan melalui virtual account ke setiap SPPG. Virtual account ke setiap SPPG. Dan virtual account itu di-approve oleh 2 orang. Satu oleh pegawai Badan Gizi, satu lagi oleh mitra. Nah, kalau salah satu dari 2 orang ini tidak setuju, uang tidak bisa digunakan. Oh, gitu. Ya, jadi saling kontrol. Dan kemudian ketika dia menggunakan anggaran itu, dia harus menggunakan referensi harga pasar. Jadi kalau harga telur katakanlah di pasaran hari ini misalnya 28.000, kemudian dia mengklaim 33.000, itu sebentar saja langsung ketahuan tuh kalau dia markup. Dan ada kejadian di mana satu SPPG harus mengembalikan uang cukup besar karena setelah diaudit oleh BPKP, harganya di-up terlalu banyak. Begitu. Jadi itu ya jelas. Nah, kemudian terkait dengan insentif untuk mitra yang diberikan, ini kan bukan sesuatu hadiah. Ini adalah bagian insentif atau penghargaan dari negara kepada yang berkontribusi terhadap program makan bergizi gratis. Hari ini sudah ada SPPG sebanyak 24.400 di seluruh Indonesia. 24.400. Dan 100% itu dibiayai oleh para mitra itu. Jadi uang mitra itu. Jadi mitra itu mengeluarkan uang. Dan kalau tidak diberikan insentif, mana ada orang yang kemudian mengeluarkan uang, kemudian harus rugi. Betul. Negara tidak boleh dirugikan, tapi negara juga tidak boleh merugikan warga negara. Dan ketika mitra membangun SPPG, itu rata-rata mengeluarkan uang 2 miliar. 2 miliar? Untuk membangun bangunannya saja dengan mengisi peralatannya. Belum tanahnya. Oh, itu 2M belum tanahnya? Belum tanah. Contoh misalnya seperti kemarin ada saya lihat satu SPPG di pesantren Persis di Bandung. Itu dia bangun sangat mewah, sangat bagus sekali. Dibangunnya 3 miliar. Belum tanahnya. Jadi kalau kita berikan insentif 6 juta per hari, saya kira baru akan kembali paling cepat 2 tahun. 2 tahun. Kalau lancar. Dalam kenyataannya kan banyak ada catatan juga mitra yang baru selesai nih tidak langsung operasional. Jadi hitungan kita pengalaman nih di 3 bulan pertama mitra itu tidak menikmati apa yang kita berikan karena dia harus memperbaiki, dia harus menanggulangi berbagai hal di awal dulu. Nanti setelah 4 bulan baru tuh 6 juta per hari itu bisa digunakan untuk mengembalikan investasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh resiko
yang ada dalam pembangunan SPG, mulai dari pengadaan lahan, sampai membangun, kemudian mengisi, kemudian ada kerusakan harus memperbaiki, kemudian ada penyusutan alat harus ditanggulangi, kemudian ketika terjadi bencana, Banyak banget. seperti di Aceh, Iya, betul Aceh. ada SPPG yang sudah selesai, baru selesai kesapu banjir. Itu resikonya yang nanggung mitra, bukan badan gizi. Mitra Kemudian- yang nanggung ya. Mitra yang nanggung. Kemudian ada kebakaran di satu SPPG. Begitu terjadi kebakaran, ada kerugian, seluruhnya peralatan rusak dan bangunan harus diperbaiki. Siapa yang nanggung? Mitra. Mitra juga, bukan badan gizi. Oh. Jadi seluruh resiko itu yang nanggung adalah mitra. Jadi di mana pencurian uangnya di mana? Di mana coba? Saya juga bingung. Karena gini, karena negara nggak boleh dirugikan, Iya. tapi negara juga nggak boleh merugikan masyarakat. Jauh lebih penting adalah negara harus melindungi dan menguntungkan masyarakat. Jadi Jadi para mitra itu saya selalu sebutnya sebagai pejuang merah putih secara nasional. oh secara nasional. Karena mereka lah yang mengeluarkan uang, mereka yang menanggung risikonya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ini, kalau kita bangun bangunan sendiri, kita pasti akan menghasilkan bangunan yang terbaik untuk kita. Iya, pasti. Dan tidak mungkin kita memarkup diri sendiri. Betul. Betul nggak? Betul. Kan? Betul. Betul. Jadi, Nggak mungkin lah. bangunan yang dibangun oleh mitra pasti murni sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Iya. Sesuai dengan RAB yang dibuat. RAB. Dan jauh lebih efisien Iya. dibandingkan kalau itu ditenderkan, Iya. uang negara, dan sebagainya. Betul. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yang jauh lebih penting nih, Kang. Ketika mitra membangun sendiri, 2 bulan selesai. Betul. Kalau kita bangun pakai uang negara, paling cepat itu 5 bulan. Paling cepat. Paling cepat. Kenapa? Karena administrasinya banyak yang harus Iya. dilengkapi. Sementara untuk mitra tidak perlu administrasi yang Langsung. macam-macam langsung. Jadi Betul. dari segi waktu jauh lebih efisien, Iya. jauh lebih cepat. Betul. Dan Kang Dodi tahu kan, Betul. waktu itu jalannya searah. Betul. Begitu kita lewat hari ini, kita nggak bisa ngulangnya kembali. Betul. Kalau kita punya keinginan, suatu hari kalau saya udah kaya, saya mau beli mobil ini, itu bisa terwujud anytime. Betul. Tapi ketika kita bilang, pada saat usia 10 tahun harusnya saya begini, itu hanya ilusi aja. Makanya selalu dibilang, demi waktu. Iya, aduh, saya jadi Bahwa semua manusia dalam keadaan merugi. merugi. Nah, dengan percepatan yang dilakukan oleh mitra, BGN atau pemerintah harus menghargai efisiensi waktu itu. Karena dengan kecepatan yang terjadi, akhirnya banyak anak yang bisa segera bisa dilayani makan bergizi, ya kan? Betul. Banyak masyarakat yang tidak bekerja akhirnya bisa bekerja. Kemudian banyak petani peternak nelayan akhirnya produk-produknya bisa dibeli. Kalau tidak ada kecepatan pembangunan itu, yang sekarang tidak ada, itu semua orang merugi. Iya, betul. Mungkin jumlahnya nggak sampai 24.000 mungkin. Nggak ada lah, nggak Iya kan? mungkin. Sekarang itu kita sudah 24.400 dan sudah bisa melayani 61,2 juta. 61,2 juta. Coba cari di seluruh dunia yang bisa secepat itu. Nggak ada. Jadi insentif itu salah satunya juga menghargai dari segi waktu. Waktu itu sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Iya. Wal asr, Walasar. demi waktu. Demi waktu. Sampai Tuhan aja bersumpah Iya. demi waktu. Makanya supaya kita tidak merugi, Pak Presiden tuh membuat program namanya Program Hasil Terbaik Cepat. Hasil terbaik. Best Result Fast. Oke. Bagus saja, tapi kalau 2 tahun lagi, nggak ada gunanya. Oke. Jadi harus best result fast. Hasil terbaik cepat. Pak Presiden sekarang meminta hasil terbaik lebih cepat. Dan itu penghargaannya harus jauh lebih tinggi. Itu bisa itu pasti ya? Bisa. Kita bisa melakukannya. Iya. Tapi kita harus bekerja. Dan kita bersinergi dengan seluruh masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang sudah mensukseskan program ini.
Anda semua adalah pejuang merah putih. Oke, betul. Jadi kalau saya ingat di pemerintahan itu daerah mungkin proyek pengerjaan pertengahan tahun baru berjalan. Tapi ini langsung ini. Terus programnya kapan berjalannya? Iya, iya. Ini contoh juga Iya. bahwa kita sekarang dari anggaran 2025 tuh kita harusnya bangun 1.542 SPPG Iya. yang didanai APBN. Oke. 4 triliun kita kembalikan karena tidak sanggup diserap. Yang mampu dibangun itu akhirnya dari 1.542 hanya 315. Dan sekarang belum selesai. Oh. Itu kalau menggunakan dana APBN. BBM Kalau kita menggunakan dana APBN, kapan program ini akan jalan? jalan. Benar. Jadi saya menghargai betul Jadi ini konseptor kontribusi ini, masyarakat. konseptor ini. Iya. Oke. Kontribusi masyarakat luar biasa. Iya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh para pejuang merah putih. Iya.